Udah tancap gas kah? Belum. Belum. Ya malam semuanya. Yuk dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman. Nggak usah terburu-buru ya untuk candle 1 hari yang ada penayaan seperti ini. Kalau saya sih tetap saya tidak entry untuk kondisi saat ini. Mungkin gasruk ayo iya itu sedon kecenderungannya lebih ke koreksi. Tapi kalau down itu untuk saat ini BTC down ya paling nggak banyak. Intinya nanti kan sampai tanggal 14 itu ya balik arah lagi. Kalau saya tidak entry ini, kalau saya tidak entry karena saya nunggu ini, malah nunggu di 14 ke depan. Karena ini jadi teman-teman ini ya perhatikan, belum tentu ini umpamanya ini ya yang terjadi ini enggak di sini langsung ke sini malah berbahaya. Kalau umpamanya dia naik ke golden ratio malah menurut saya kecenderungan bull trapnya akan sangat tinggi. Kecenderungannya bull trap seperti di sini malah lebih tinggi. Dan kalau dia sampai naik ke golden ratio, dia bull trap di sini bisa sampai enggak itu yang ditakutin, malahan bisa turun ke 13.000 bisa. Kalau di golden ratio dia tidak kuat malahan. Jadi kalau ini apakah bisa ke atas? Ya bisa, tetap bisa ke atas, tapi dia bukan bullish akhirnya. Itu bukan candle bullish yang terjadi. Jadi cuman mungkin dia bisanya mampunya di sini toh turun lagi ke 13-12 ribu bisa. Tapi kalau menurut saya dari yang sudah riwayat yang terbaca dari kemarin, dari kondisi seperti di sini ya teman-teman, kondisi yang pernah terjadi itu di sini, dia polanya sedang menunggu ini gitu. Kondisi saat ini sedang di sini. Yang kita tunggu kan ini candle bullish. Jadi kalau yang terjadi seandainya di luar itu ya berarti kan kondisinya kurang lebih kan seperti ini tuh. Ini tidak sukses. Tidak sukses. Dia kan akan paling naik ini, kecenderungannya malah turun. Bisa banyak trapnya banyak, tapi ya percon bandingan ya bisa jadi. Kalau saya melihatnya masih ini jebakan Batman-nya masih dipasang, kecenderungannya masih koreksi lah. Apalagi ini FOMC malah semakin dekat. Paling itu FOMC itu nanti sebelum FOMC sekitar Sabtu. Dari Sabtu nanti terasa merahnya panjang mulai muncul sampai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru nanti las. Belum masih tunggu, masih ya. Berarti Bang, saya sudah masuk di ya benar, saya sudah masuk di 15.700 sama 16.000. Jadi kalau nanti turun di area 15.400 atau 15.500 sampai 16.000
nanti saya entry. Tapi saya lebih menunggu kondisi yang balok ini. Saya yang sedang tunggu, malah kecenderungannya saya lebih menunggu balok yang bullish ini, balok bullishnya dia. Karena percuma juga nanti bottom dia posisinya tetap tidak membentuk pola bullish, nanti akan sideways lagi di sini. Kok gitu? Nih saya ada contohnya. Contohnya seperti apa? Ini salah satu kondisi. Ini kan lihat nih teman-teman. Ini kan W ya. Ketika nanti umpamanya dia koreksi, tapi candlenya munculnya itu bukan bullish, ya teman-teman tetap akan melihat sideways-nya kembali. Jadi yang kita tunggu ini, nangkap ya, yang kita tunggu posisinya adalah tepat di W dan candle bullish ini. Itu penting sekali. Candle bullish itu penting sekali teman-teman. Jadi yang kita tunggu seperti ini, W. Nah, kasih warna yang lebih beda ya. Nah, gini ya, yang kita tunggu W ini. Tapi tidak kalah penting adalah ini, bottom dengan pola candle bullish. Ini sangat penting menentukan marketnya. Kalau ini yang muncul, dia tembus melebihi dari golden ratio soalnya. Ini yang candle ini yang bisa membuat maraton kenaikan. Ya, bullish every gulfing itu bisa dijawab tuh bahasa lebih itunya ya, maksimal ya. Jadi kita perlu melihatnya dua itu, karena itu sangat penting. Bang, kenapa namanya Bang Toyib? Suka kabur. Bukan saya yang namanya Bang Toyib yo. Suka kabur dari mana? Dari benangnya. Ya. Jadi balok Bang Toyib ini adalah suka kabur dari benangnya. Jadi tujuannya kalau dia kabur, ini Toyib dia gini ya, 3 benang lebar-lebar, baloknya meloncat. Nah, ketika ada Toyib ini, dia kan ini berarti kabur dari 3 benangnya. Terus baliknya kemana? Baliknya ke golden ratio. Kalau siap tembus, biasanya maraton naik. Tapi tujuannya untuk kita memandu kita untuk, oh ini harganya sudah murah untuk saat itu. Toyib itu tujuannya untuk itu. Kalau untuk nembusnya ke atas lagi, teman-teman juga harus melihat banyak sisi. Karena Toyib di sini pun itu, saya beli Toyib pada saat itu di sini area-area ini tujuannya bukan untuk kenaikan secara maraton terus-menerus, tapi untuk scalping. Dan ini 4 tanda ini adalah Toyib semua dan napasnya dari penurunan. Ini lantai dari pisau jatuh itu. Ketika teman-teman beli di area-area Toyib ini kalau dibesarin kan jadi gini ya, akhirnya jadi Toyib. Tapi ini untuk scalping yang posisinya bearish sangat hiper gitu ya. Ini hiper, posisinya kan turun jungkel gitu. Apakah kita bisa margin? Bisa. Caranya apa? Yang saya lakukan adalah caranya melalui candle Toyib ini. Ini adalah napas dari setiap penurunan, napas terakhirnya, klek gitu. Sinyalnya apa? Sinyalnya Toyib itu 3 benang. Kalau yang di sini ekstrim ya teman-teman. Ini perlu skill yang sudah biasa gitu ya. Kita belinya malah di titik yang paling terendah. Harga ini yang di bawah ini akan dipertahankan beberapa
waktu gitu ya. Itu mau kabur duluan. Bang, untuk trading baiknya di time frame berapa? Time frame-nya 1 hari. Tapi untuk take profit saya pakai bisa variasi ke 4 jam. Jadi sebetulnya untuk trading itu teman-teman itu enggak, untuk pembelian teman-teman itu enggak banyak momentumnya. Kalau teman-teman belinya di Toyib ya, mungkin sebulan aja kamu bisa dapat 1 kali, tapi maksimal. Setelah itu margin. Om, tolong dijelasin arti scalping itu. Ya, scalping itu apa, jual beli secara jangka yang sangat pendek. Bisa 1 hari, 2 hari, ya tergantung time frame yang kita pakai. Kalau time frame yang kita pakai ada yang hiper, dia pakai yang 15 menit, tapi kalau saya tidak suka. Kalau untuk apa, kalau untuk saya lebih cenderung saya lebih ke time frame yang jangkanya lebih mapan, yaitu time frame 1 hari. Tapi untuk penjualan secara margin saya bisa pakai time frame di 4 jam ya, untuk jual beli. Tapi biasanya saya cuman menjual lebih cenderungnya, karena pembelian saya itu tidak banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, saya itu melakukan pembelian itu jarang. Jadi kalau saya apa posisi left ini saya tidak beli. Jadi saya beli itu tanggal berapa? Saya beli itu tanggal di sini 15.700, sama pada saat dimana posisi penurunannya hiper sekali nih. Ini kalau teman-teman lihat di live saya yang tanggal ini ya, yang tanggal 9 November itu di sini dibahas, saya bahas bahwa ini tidak mungkin kalau dia merah lagi karena benangnya ini terlalu jauh. Jadi akan munculnya Toyib ya, itu muncul Toyib dan saya beli 15.700. Itu di saat itu orang pada takut teman-teman, bukan pada mau beli, karena kenapa, ekstrim. Mana ada yang mau beli kayak gini. Tapi saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Nanti lama-lama teman-teman punya feel. Ya kalau yang takut, beli aja yang momentumnya seperti ini, 3 benangnya sudah lebar-lebar. Kalau ini kan belum, ini baru awal. Tapi kalaupun baru awal, nanti akan ada ekor ini panjang ini biasanya juga sama menjadi satu, menjadi harganya kurang lebih mendekati ini. Kalau posisinya datar ya, bukan downtrend ya, posisinya ini kan datar. Jadi kalau terus saya beli lagi di sini, nambah muatan gitu ya. Jadi saya beli itu bisa ndak setiap hari, tapi saya jual bisa kadang 2 hari, 3 hari kalau lagi momentum, atau kadang 7 hari. Kayak di sini ke sini ini kan saya take profit margin kemarin ini ya, area-area ini. Tapi terutama yang tipe up saya take profit terus. Kadang bisa pakainya time frame 4 jam ya, kalau itu yang tipe up ya. Kalau 15 menit sampai 1 jam saya, nah itu ada yang seperti itu. Tapi kalau saya jarang, saya enggak suka pakai time frame 1 jam karena kabur. Seperti kadang itu kita baca ada yang miss gitu loh. Contoh seperti ini nih, kalau 1 jam kita itu alurnya kadang-kadang kaburnya gini teman-teman. Ini kalau momentum seperti ini tahu-tahu gitu ya, kita sudah bingung arahnya, karena cenderung tidak stabil. Jadi saya lebih suka dengan time frame 1 hari untuk pembelian. Kalau untuk penjualan teman-teman bisa memakai 1 jam, 4 jam masih oke lah. Yang penting belimu bener dulu. Kalau 1 hari, kenapa 1 hari? Biar teman-teman belinya bener. Itu tujuannya itu. Kalau teman-teman sentek semua, ini ya, kalau teman-teman ini ya disentek semua di sini, di ring-ring ini, teman-teman itu sedang beli pada momentum saat itu yang paling murah.
ini kamu sedang mengunci hargamu. Jadi cara saya mengunci harga di sini. Ini downtrend loh ya teman-teman. Bagaimana di tengah downtrend saya dapat margin? Saya mengunci harga itu. Setelah itu baru saya jual dengan berkala. Panduannya adalah time frame bisa dipakai 4 jam maupun 1 jam. Ini yang saya tandain ini dalam waktu sebulan sampai 4 bulan, ada yang berapa nih, Juli ke Desember baru dia bocor lagi. Dan ini semua tanda yang ini toyib semua teman-teman. Ini cara saya mengunci market ketika downtrend. Dan ilmu ini sebenarnya kalau saya pelajari, ini adalah basicnya grosir. Jadi ilmu investasi itu sebenarnya ilmu dagang. Bagaimana teman-teman bisa mengunci harga termurah, berarti teman-teman akan margin selalu. Jadi dasarnya itu, ketika teman-teman beli murah jual mahal, otomatis margin kan. Cari harga yang termurah saat itu. Dan biasanya toyib-toyib ini dikonfirmasi oleh dua kondisi. Satu adalah berita FAT atau berita buruk yang sangat hiper. Terus memiliki reaksi market itu panic sell yang sangat hiper. Dua kombinasi ini akan membuat baloknya meloncat dari benang yang kita sering sebut itu adalah candle Bang Toyib. Karena apa candle Bang Toyib itu sifatnya kabur dari rumah, kalau ini kabur dari benangnya. Jadi biar kita ingatan kita mudah gitu. Itu tujuannya. BK Bang masih lama, enggak usah tak. Jangan buy dulu. Ya. Ini kan saya baru jelasin yang Toyib dan bagaimana beli dengan harga murah gitu ya. Nah, terus itu dasarnya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana untuk mengatasi market saat ini? Market saat ini toyibnya kan sudah di sini. Kalau lihat momentumnya dia akan B. Lah yang ditunggu adalah momentum dari double bottomnya atau triple. Ini sebenarnya triple dan 1, 2, 3 ya. Dan itu yang perlu dipantau lagi itu adalah jangan lupa candle seperti ini bullish. Jadi balok merah lebih kecil dari balok hijau. Setelah balok merah satu hari berikutnya baru hijau dengan panjang 2 kali lipat. Kenapa itu sangat penting? Karena itu yang akan memandu teman-teman, memberi sinyal bahwa itu akan terjadinya maraton secara terus menerus dalam jangka yang cukup panjang, bisa kadang 2 bulan, bisa 3 bulan. Dan itu rata-rata bisa menembus dari golden ratio. Berarti candle ini akan memandu kita dari downtrend, ini downtrend menuju uptrend. Downtrend apa dari downtrend menuju uptrend? Benar tak mati itu. Dari downtrend menuju uptrend, pembatasnya adalah golden ratio ini. Nah, nanti kalau sudah naik di sini baru apakah uptrendnya bisa di-maintain dengan baik. Gitu. Jadi sinyalnya apa? Ini penting, teman-teman. Ini ada satu contoh di sini ya. Kalau dia tidak bisa naik karena biasanya dia tidak candle bullish. Candlenya seperti ini. Kalau besok teman-teman sudah seperti ini toh, tapi candle akhirnya di sini sudah ekor panjang tapi masih lebih kecil dari sini, dia akan sideways lagi. Jadi kalau dia nanti tahu-tahu turun jangan panik, maksudnya gitu. Dia tidak jauh dari sini teman-teman. Kalau ini gimana untuk bisa mengerti bahwa dia akan tidak down terlalu dalam. Ini teman-teman, garis-garis ini, ekor-ekor panjang yang sangat panjang menahan ini akan memandu teman-teman. Ini memberi sinyal bahwa penurunannya tidak terlalu drastis bakalan.
datar. Ini tahanan untuk menahan market saat itu. Terus yang di sini ya, kita kembali lagi. Jadi besok kalau seandainya dia drop di sini tapi tidak ada candle bullish, ya berarti nanti dia akan naik terus turun lagi, teman-teman tidak usah takut. Nanti kurang lebih tetap area yang akan dituju menurut saya antara 15.500 sampai 16.400 itu menjadi ring-ring bawahnya. Untuk bottomnya teman kita belum tahu di mana. Moga-moga ini memang menjadi bottom saat ini. Doge om, oke. Wemik terbang, ya kalau yang butuh manggung biasanya memang diterbangin gitu ya. Buafes mau ruk, ya bang, wah kurang tahu itu kalau Buafes. ETA nolak turun pak, iya kalau nolak, tapi tetap kalau lihat di kondisinya. Ya kemungkinan ETA nolak turun itu karena gini teman-teman. Ini kan mau FOMC. Sudah biasa kalau produk-produk sekelas ETH, sekelas BNB itu dia mempertahankan marketnya dulu. Biar nanti ketika hari Sabtu itu baru kenceng. Penurunannya lumayan. Kemungkinan bisa sampai di ring di 1150 sampai yang terbawa adalah 1070. Kalau menurut saya ring ini akan dituju untuk ETH dan dia harus memunculkan itunya, bottomnya. Karena sama ini kalau teman-teman lihat. Nih. Jadi ya. Jadi kalau seperti ini tidak sukses dia ya. Yang sukses gimana? Yang sukses bullish. Candle bullish sama kan. Jadi candle ini adalah candle sakti teman-teman, yang teman-teman perlu tunggu. Dua jejer merah lebih kecil dari hijaunya, jadi hijaunya lebih panjang 2 kali lipat kalau bisa, bahkan kadang ada yang 5 kali lipat, itu lebih bagus lagi gitu ya. Doge habis top, masa ya coba nanti di itu ya. Buafes aku kurang tahu ya, coba dilihat di web, karena kalau kayak koin-koin seperti itu teman-teman juga harus lihat aja di webnya dia, terus eventnya seperti apa, twitternya ikutin aja. Jadi mungkin dengan seperti itu teman-teman akan mendapatkan info dari produk itu, karena produk yang teman-teman beli ya teman-teman harus kawal itu gitu. Doge double bottom ya, enggak double bottom. Ini maksudnya kalau Doge menurut saya dia ada potensi dia nanti akan ke gold, mungkin loh ya akan ke golden Asuki. Nanti kamu kalau mau tunggunya di sini, karena kalau saya mau beli cuman maunya umpamanya loh. Sebenarnya kan saya seringnya ngomong gini ya, ini kalau mau beli kan areanya di bawah ini. Ya. Sebenarnya areanya kan toyibnya di sini teman-teman. Di sini juga ada toyib ya teman-teman nih. Setelah toyib ini satu kondisi yang gitu ya. Nih, yuk kita belajar di sini. Ini tentang Doge ya. Ini adalah toyib. Ring toyib ini sudah tidak jarang ditembus di area ini, dan dia memiliki kenaikan seperti ini. Ini kalau teman-teman beli di toyib, dasarnya toyib loh ya, itu 0,05, dan kenaikan yang terjadi adalah 0,15. Jadi akan sangat gede margin, karena pembeliannya di mana? Di pisau jatuh, lantainya dari pisau jatuh.
Terus apakah saya akan beli, yang sudah sering live di sini di room ini saya selalu jawab seperti ini teman-teman. Saya tidak akan beli di area-area ini karena buat saya salah. Kenapa? Karena disinilah saya take profit margin. Jadi saya akan membeli dengan apa? Kondisinya ketika dia mau bentur di golden ratio. Kadang bocor lagi malah saya tidak apa-apa. Bocor lagi di sini, baru itu saya akan beli di sini, tidak masalah malah. Jadi kalau umpamanya saya tidak belum beli di sini, saya memang kepingin doge untuk beli, saya akan beli area golden ratio atau bocor lagi sedikit di sini. Itu yang saya akan beli. Selanjutnya kalau umpamanya ini momentumnya di sini, ya saya feeling aja kalau umpamanya di sini masih berani. Tapi kalau yang ring-ring sini saya sudah tidak beli. Berarti saya anggap saya terlambat dalam pembelian dan itu bukan rezeki saya. Kalau saya dalam membeli di dalam market seperti itu. Karena momentum pembelian buat saya itu sangat penting, teman-teman. Jadi saya tidak, wah ini naik nih tak kejar-kejar. Saya sudah tidak pola mindset pembelian saya tidak seperti itu. Ketika saya pemula dulu seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari dalam waktu 2 tahun ini, momentum membeli itu sangat penting. Kalau soal scalping mau pendek mau lama itu kan tinggal menjualnya aja. Teman-teman ecer-ecer take profitnya gitu. Kalau teman-teman kunci di pembelian, menurut saya sangat sulit teman-teman untuk sangkut. Ben bang, ya. Yuk dibantu tap-tap layar yuk. Ya, selamat malam Mas Mul. Ya, ini mungkin Ben memang dikasih panggung. Ini yang kemarin kita bahas ya. Ada koin-koin yang memang akan dikasih panggung. Ketika harusnya koin itu banyak yang koreksi, tapi kok kenapa dikasih panggung? Ya bisa, karena apa? Biar dia tuh menonjol sifatnya. Di situ dia sedang promo produk itu untuk apa? Menarik para investor untuk tertarik. Lah biasanya random. Nah kalau yang scalpingan biasanya sukanya dengan reaksi-reaksi market yang sifatnya letupan. Tapi resikonya cukup besar. Ketika salah melangkah, ini kan berarti kondisinya teman-teman kayak ini tadi tanya Ben. Kondisi di sini teman-teman mau beli, pasti sudah ada konsep umpamanya contoh yang di sini wah ini naik terus. Nah, kalau saya tidak mau, buat saya ini adalah pembelian-pembelian yang buat saya salah. Karena di sini saya take profit margin. Kalau mau beli ya areanya adalah toyib di sini. Nih di sini, ini ada toyib, ini ada toyib ya. Ini kalau teman-teman dipandu oleh toyib aja di sini, ini teman-teman margin, ya. Marginnya berapa sini. Jadi toyib ini bisa dipakai untuk semua koin sebetulnya. Terus kalau saya mau belinya kapan? Kalau saya memang umpamanya terlambat ya, oh tapi benar-benar saya pengen beli produk ini, saya akan nunggunya di sini. Dia boleh bocor lagi sedikit tidak apa-apa, malah di sini atau di sini. Ini yang akan saya beli. Di sini saya tidak akan beli. Karena saya tidak mau sangkut. Itu prinsip dasar dari trading saya saat ini. Karena apa? Saya melihat dari 2 tahun ini, yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita membeli. Ya malam Mas Mul. OTW repost. Oh iya dong. Nah, tidak tahu kalau itu apa dong. Gitu ya. Apakah
terlepas dari produk ini produknya jelek atau bagus saya tidak tahu ya. Jadi yang saya bahas di sini kan cuman berdasarkan keilmuan untuk pembelian, langkahnya seperti apa. Kalau menurut saya dengan kondisinya mau sebelum FOMC, kemungkinannya koreksi sangat tinggi. Semua koin semua. Nanti Sabtu dulu terasa sekali. Sabtu itu terasa sekali. Jadi ini kalau mau dinaikin gini dikit, saya tidak percaya kalau dia maraton, menurut saya gitu ya. Hati-hati aja, maksudnya karena dengan kondisi marketnya juga tidak memungkinkan sebetulnya. Untuk naik itu sebenarnya tidak memungkinkan. Kalau sebelum FOMC loh ya. Kalau hari FOMC saya malah percaya kalau dia mau naik. Tapi kalau sebelum FOMC dia mengalami kenaikan, paling tidak lama, paling untuk menjaga ring aja, ring harga, biar dia tidak terlalu jatuh. Itu biasanya juga bisa menjadi strategi bagi CEO-nya atau mungkin holdernya yang kuat gitu ya. Untuk itu tujuannya. Ya, Jovanka. Malam Mas, salam sejahtera gitu. Amin ya, sama-sama. Dimana cari indikator golden ratio-nya? Loh, MA99 toh. FOMC tanggal 13 ya. Indikator golden ratio-nya gini nih. Ini yang ditanya ke itu apa? MA-nya MA berapa atau caranya bagaimana untuk memasang? Kalau caranya untuk indikatornya pakainya gini. Mungkin caranya itu atau kalau caranya ini pakainya technical indikator, diklik, nanti kliknya MA, yang pilihannya yang MA, terus dipilih 7, dibuat 3, terus diganti di sini settingnya, diganti 7, 25 sama 99. Sebenarnya ini bawaan dari Binance original sebetulnya. Terus golden rasionya ini golden rasionya MA99. Jadi yang di sini sebenarnya sudah menyebutkan harganya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau targetnya MA99 ya atau golden ratio ya berarti angkanya ini. Yang di atas ini yang muncul itu di layar teman-teman di HP itu biasanya juga ada kan. Gitu. Silinga ya. Ya ini silinga sudah terbentuk kondisinya. Kemungkinan nah ini gini, ini kan sudah mulai kelihatan silinga. Dia mau membentuk pola double bottom, tapi double bottomnya belum terbentuk ini. Belum terbentuk. Karena dia mungkin butuh satu silangan lagi kalau teman-teman perhatikan. Selalu silangan cross. Nanti benangnya tuh gini. Kalau dia mau maraton ya, dan nanti tinggal di sini. Itu kondisinya ada ndak candle bottom bullishnya? Ini yang sedang ditunggu. Itu aja. Nanti kalau ini muncul, polanya ini akan lebih sama. Gitu ya.
Broadcast. Iya, ya kalau itu pasti berdampak. Cuman kayak kalau perang itu Rusia, kalau yang perang itu memang sifatnya sudah berbeda ya. Kalau perang semua market rontok, semua market rontok. Tapi kalau masih sifatnya seperti datar seperti saat ini reaksinya nanti mungkin ya sangat bereaksi itu sekitar, makanya Bu Sri Mulyani itu takut nanti di Q2 sampai Q3, karena itu kalau berkelanjutan kayak perang itu dampaknya itu satu, awal tahun ada kenaikan harga. Biasanya kalau produk itu awal tahun itu rata-rata naik, ditambah dengan suplai bahan baku yang sangat lebih langka, itu akan membawa dampak efek yang sangat panjang. Itu yang dia takutin sebetulnya. Nanti terjadinya bisa paling jeblok, bisa areanya kemungkinan Q2 itu Juni sampai September. Biasanya market paling parah itu biasanya loh, bisa antara, kalau yang cepat bisa sampai April, kalau yang lambat bisa mungkin Mei pertengahan sampai bulan-bulan 9 sampai 10. Market saham, market apa kripto itu perlu diperhatikan di Q2. Itu biasanya cukup berat. Biasanya paling bagus itu adalah Q4 sampai Q1. Jadi Desember, karena report itu penting kalau di dunia saham atau di dunia, biasanya sudah tahu ya, kalau untuk yang dunia saham itu Q4 sampai Q1 yaitu Maret, itu bagus-bagusnya Maret. Jadi kalau menurut saya Desember sampai Maret ini sampai Februari dinaikin. Menurut saya seperti itu. Apakah itu berpengaruh ke risk asset? Risk asset itu apa? Risk itu artinya apa ya? Aku pada ngerti lebih bahasa Indonesia aja. Jadi lebih bisa mau. Bang tahu info FOMC di ketik aja di Google kok. Tanggal FOMC 13-14 kemarin sudah ini tanggal FOMC ini. Di jadwal FOMC. Ini meeting jadwal kalender, klik gitu aja. Nanti teman-teman cari aja di sini. Ini kan ada beberapa itu ya. Ini Desember. Ini 2022. Ini kan 2022. Yang kemarin kan di itu ya. Novembernya 1 sampai 2. Terus ini Desembernya 13 sampai 14. Nah, 1 sampai 2 ayo. Ini sudah ketemu ya. Sebenarnya kita bisa membaca market ini, teman-teman. Kita pelajari satu-satu ya. Apa dampak FOMC pada tanggal-tanggal FOMC. Ayo, ini mumpung ada, ini pertanyaanmu cukup bagus. Saya akan cari BTC pada tanggal 1 November. Marketnya seperti apa semua. Nih, dia mengalami penurunan ini. Sebelum tanggal 1 tambah 2 toh, dia berarti FOMC-nya mundur sehari dari 3 ya. Pada saat itu seperti itu. Hari tanggalnya itu tanggal 3 Nah, sebelumnya 5 hari 4 hari kita diturunin ini. Kalau teman-teman mau tahu marketnya. Terus baru hijau. Ini satu ya. FOMC pertama ya yang mendekati. Terus FOMC kedua sebelumnya September 20 September sama 21. Yuk kita bahas lagi di September. Nih, hijau nih.
Hari H-nya hijau. Tapi sebelum hari H-nya dia merah. 1 2 3. Ini dari sini ke sini ini merah. Setelah itu hijau. Naik sampai sini. Itu BPS-nya 0,7 ya. Semua ya rata-rata. 2 ya. Juli 26 27. Bentar, ini bahas FOMC sih bentar. Juli 26 27 ya. Juli 26 27. Yuk kita cari Juli 26 27. Nah, ini muncul juga kan? 26 27 26 selesai, 27 hijau. Dinaikin lagi. Berarti ini sudah ketiga ya. Kita cari lagi yang keempat. Juni 14 15. Kalau yang Juni dia diturunin 1 2. Setelah itu tapi naik. Tidak lama. Tapi sebelumnya ini lihatlah ini teman-teman. Ini ke sini teman-teman sudah kedam berapa ini? Kenceng kan? Jadi yang berbahaya dalam FOMC itu adalah pra-nya. Kalau yang dari runtutan 4 kali FOMC terakhir, yang berbahaya itu adalah pra-nya. Karena itu natural dari sebuah alam bawah sadar investor. Itu brainwash. Kita di brainwash terus bahwa FOMC, sebelum FOMC kita wait and see, kita take profit dulu sebagian. Berarti hampir rata-rata mindset semua investor itu berpikir bahwa udah take profit aja dulu, yang margin di take profit, jual sebagian dan wait and see sampai nanti FOMC. Biasanya melihat market dan keputusan FOMC itu akan membawa market kecenderungannya adalah koreksi ringan. Komentar Om Iwan tentang CBDC. CBDC ki apa, aku ora mudeng. Apa uang digital? Bang Ahmad. Uang digital Indonesia. Soalnya aku ndak pandai om mudeng untuk CBDC. Bener ya? CBDC ki apa dong? Gitu. Tak boleh ini CBDC. Oh iya, CBDC mata uang Indonesia ya. Bang, BTC berapa toyibnya? Kalau toyibnya masa lalu itu 15.400 sama itu 15.400 sama ini 15.400 sama 15.700, yang di sini 15.700 ya, kurang lebih area itu. Jadi kemungkinan nanti di sini bottomnya anak kita menunggu adalah candle bullish ini, dua balok ini penting sekali, atau menjadi bottomnya juga. Nanti muncul juga toyib di sini kemungkinan. Apa kemungkinan ya? Kalau menurut saya kurang lebih itu sekitar area tanggal 15 sampai tanggal 20 nanti akan muncul. Nah, harganya di ring berapa? Menurut saya kurang lebih di area 15.500 sampai 16.400. Ring itu yang akan menjadi titik toyibnya kembali. Candle Bank Digital Fund ya, itu hampir mirip kayak USDT enggak toh? Menurut saya kok sama ya. Dan itu kalau enggak bisa gini loh, Indonesia ini kalau umpamanya loh, secara keilmuan dan secara perhitungannya meleset, malah bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kalau dia tidak punya kekuatan, itu kan mudah digoyang kalau sudah digital. Apalagi apakah ada di market ini, pertanyaan?
Ada enggak di marketnya ini? Kalau ada berbahaya, tapi kalau enggak ada kan? Enggak ada. Kalau ada di marketnya kripto, kalau enggak ada di marketnya kripto ya berbeda. Itu berbeda jalur. Ada enggak tahu itu kan cuman jadi oh. Ya kalau gitu ya sama aja kayak orang itu kan. Mindsetnya kan di dolar loh. Tapi bentuknya digital. Ya yang saya takutin ketika ada paus bermain di situ. Nah, tapi untungnya Indonesia itu kayaknya itu ya kekuatan itunya dipegang oleh negara. Lah itu untuk apa? Tujuannya untuk dia tidak bisa goyang. Tujuannya untuk itu. Kan sudah sekarang kalau dia ditekan untuk kepres turun terus kan dia repot nanti. Nanti negara ini jadi miskin loh gara-gara. Nah, makanya kan harus undang-undangnya berpihaknya kepada negara. Pasti akan ke arah sana dia. Karena itu pertahanan. Ya dianggap menang sendiri, ya realitanya harus seperti itu. Kalau enggak saya jebol negara ini. Makanya euro itu semua mereka kan negara yang itu yang maintain lah gitu. Kalau enggak gitu, wah repot, bisa hancur negara ini. Jadi digital ini bisa memudahkan, tapi kalau pertahanannya enggak kuat, rontok juga. Itu perhitungannya panjang. Saya enggak memiliki keilmuan itu, tapi menurut saya Bu Sri Mulyani itu juga menurut saya punya ilmunya mungkin ya. Kalau lihat dari basicnya dia itu, apalagi semacam Bank Dunia aja sampai mempercayai dia, itu menurut saya bukan orang yang ecek-ecek lah gitu loh. Bukan orang yang ecek-ecek, kelasnya beda gitu. Jadi kalau saya melihatnya gitu. Bagus sih sebenarnya, Indonesia itu bagus, punya Bu Sri Mulyani itu satu terobosan buat Indonesia, itu bagus ya. Bahas yang lain, Bang, kenapa biasanya tak mungkin? Saya bukan tidak ngomong tidak mungkin ke 12.000, tapi kan ada prosedurnya. Kalau mau ke 12.000 arahnya kemana, kondisinya seperti apa gitu. Jadi saya bukan ngomong tidak bisa sampai ke 12.000, bisa. Kalau seandainya dia naik, ini dinaikkan dulu ke golden ratio dan dia tidak kuat, dia turun ke 12.000. Contoh ya, ini kalau di sini, ini dia naikkan di sini, dan ini balok merah muncul di sini, bull trap seperti ini, turunnya kemana? Ke 12.000. Jadi ada reaksi yang harus diwaspadai, tetap ada. Kondisinya gimana? Kalau dia dinaikin ke sini kan berarti polanya ini tidak jelas, sudah pasti tidak ada bullish diversion di sini, otomatis yang terjadi apa? Bull trap. Berarti kenaikan palsu. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau kenaikan palsu, kenapa ke 12.000? Sangat, menurut saya bisa mungkin 13.000, tidak 12.000. Hitungannya dari mana? Hitungannya dari sini. Kalau ini 1800, sedangkan di sini W juga terjadi dan dia tidak mampu. Dia tidak mampunya di golden ratio. Ketika 1800 dia tidak mampu, dia turun ke 15.000. Jadi kalau ini dia tidak mampu, dia akan ke cross lagi ke 3.000 lagi, 2.500 ring yang di sini.
mungkin lebih dalam ke sini lagi. Dan bentukannya bukan lagi datar, dia akan membentuk pola golden ratio-nya bengkok. Nah, itu memiliki potensi ke pencuraman lebih dalam lagi. Gitu ya. Jadi bukan saya ngomong tidak bisa ke 12.000, tidak. Tapi lebih kondisi saat ini ada potensi kalau melihat dari record yang ada, riwayat yang ada dari 2018 maupun 2019, pertengahan Desember itu adalah munculnya bullish divergence. Gitu ya. Candle bullish itu muncul. Datanya ada, saya ada datanya. Gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya sedang bukan menganalisa, tapi lebih cenderung mencari data masa lalu. Kalau di sini ini sudah dijelasin kemarin. Apa yang terjadi, kenapa harus tarikannya adalah 2018 Desember. 2018 Desember itu adalah 2 tahun sebelum halving. Halvingnya 2020. Untuk halving BTC itu per 4 tahun. Terus halving berikutnya yang ke depan itu adalah 2024. Jadi 2022 Desember ini adalah 2 tahun sebelum halving. Jadi kita akan narik ke belakang riwayat yang terjadi Desember 2 tahun sebelum halving masa lalu, yaitu 2018 Desember. Apa yang terjadi di market 2018 Desember? Yang terjadi itu adalah harga termurah saat itu dan tidak lagi terjadi penurunan kembali. Kalau teman-teman pengen tahu kapan momentum itu terjadi, harga paling murah pada 2 tahun sebelum halving itu adalah terjadi pada tanggal 16 Desember 2018. Dan setelah itu tidak pernah ada lagi harga di bawah itu. Ini satu catatan yang perlu menjadi catatan penting buat teman-teman. Terus kita kembali lagi di 2019 Desember. Apa yang terjadi pada bulan Desember ini sangat menarik teman-teman. 2018 harga terbawah, 2019 ini sebelum dia naik sampai Februari 2019 pada 17 Desember dia dinaikkan dulu dari 6.000 menuju 10.500, dan itu juga terjadi pada pertengahan Desember 2019, yaitu 18 Desember. Jadi kalau meruntut dari semua riwayat yang terjadi dari 2018 sampai 2019, Desember pertengahan itu adalah sebuah momentum terjadinya bullish, dan hampir beberapa kondisi memang dikonfirmasi adanya munculnya candle bullish. Ini teman-teman, ini candle bullish kan, satu. Jadi candle ini sangat penting, merah dan hijau 2 kali lipat. Itu yang akan memandu teman-teman untuk ini berarti maraton bisa 2 bulan 3 bulan secara track record seperti itu. Gitu ya. Kalau itu sobek ya juga, ya sobek ya betul. Kalau menurut saya sudah sulit kalau lihat rekam jejaknya. Makanya ini kan saya cuma menjawab aja itu nunuk gitu ya. Saya cuma menjawab dia aja. Tapi dengan jawabannya adalah saya untuk dia berpikir ulang bahwa riwayatnya itu seperti ini. Jadi mungkin sangat kecil kalau terjadinya dia sampai turun sedrastis itu. Sedangkan riwayatnya itu sudah tidak lama lagi, Desembernya ini sudah kita pada tanggal ini tanggal berapa lagi? Tanggal 7 atau 8. Berarti nanti FOMC itu menjadi, padahal kalau kita baca FOMC itu 14 Desember, berarti 14 Desember itu menjadi poin penting. Nanti akan munculnya bullish, candle bullish. Itu yang kita tunggu. Coba ya, benar enggak semua itu kalau kita runtutin
di beberapa itu ya, dari riwayat, dari tanggal FOMC, dari hijau ketika tanggal-tanggal FOMC pada hari hanya, itu semua runtutan itu membuktikan potensi yang sangat baik setelah FOMC pada tanggal 14 Desember nanti. Apakah itu memang menjadi eksekusinya untuk candle bullish itu muncul? Itu yang sedang kita tunggu. Nah, kalau saya secara pribadi menunggunya itu. Jadi beberapa hari ke depan akan koreksi, tapi tidak dalam. Karena sudah mepet. Dengan riwayatnya bullish itu sudah mepet. Jadi sangat kecil kemungkinan dia nembus di area 15.500 itu sangat kecil seharusnya gitu ya. Itu pendapat saya seperti itu. Bisa salah ya, bisa salah toh ngomong saya manusia gitu ya. Itu mungkin menjawab ya teman-teman. Aku tak kenceng sih ya sih. Dan ini ya teman-teman, kenapa beberapa waktu saya ngomong bahwa ilmu yang kita sharing ini kenapa ndak cocok dengan futur. Contohnya hari ini teman-teman, contohnya hari ini, contoh ya, ini contoh seperti ETH kita sudah bahas gitu ya. Contohnya tuh hari ini, makanya sangat penting untuk teman-teman yang futur sebaiknya mencari itu keilmuan secara futur gitu. Contoh nih kayak ETH di sini, kalau ini teman-teman buat futur ya tidak realistis, akhirnya tidak, itu jelek. Kalau posisinya seandainya kita bahasnya dia akan koreksi gitu ya, tapi kan di sini masih ada merah hijau, ini teman-teman sudah bisa ke liquid ini, apalagi yang pressingnya ketat, tidak 20 lever rate tapi sudah 125 lever hancur, sudah stop loss mungkin. Padahal stop lossmu cuman kondisinya adalah 30%. Kalau terjadi mungkin teman-teman itu wah ini mau koreksi saya short gitu ya. Terus stop lossmu 30. Sedangkan penurunannya sudah 3%. Berarti 1,5% itu sudah stop lossmu sudah lepas. 1,5% dikalikan 20 kali itu 30%. Jadi tidak bisa, tidak realistis kalau ini dijadikan satu panduan untuk futur. Itu maksud saya gitu ya. Yang untuk yang futur itu jadi menurut saya tidak tepat keilmuan yang pakai time frame 1 hari, sedangkan kita ini tujuannya adalah pembelian yang the best untuk jangka panjang, untuk penjualannya itu malah kita bisa jual secara berkala. Ini room ini memang lebih tepatnya di long term tapi margin dicicil gitu ya. Dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Ini kok itu apa gitu ya, nge-like apa beda? Bentar ya. Ini. Aku tuh lupa untuk share ke teman-teman.
makanya ada ora teko. Ntar tak share saya. Dikirain ndak live ini. Makanya ada belum datang. Bentar ya teman-teman, tak share dulu. Yo, yang mau tanya boleh. Tanya apa lagi? Lupa nge-share aku, teman-teman. Dari tadi. Makanya kok ndak. Walaupun kondisinya seperti ini, saya tetap ndak entry ya teman-teman. Kenapa saya ndak entry? Ya karena contoh kayak saya BTC saya. Berarti kalau hijau pun kan saya tetap margin. Karena kan harga saya sudah di 15.700 sama 16.000. Jadi sebenarnya market mau naik mau turun saya tuh sudah margin, teman. Kalau turun pun kan saya memang kemarin sudah take profit margin. Jadi tinggal saya menunggu ini aja. Jadi dengan seperti ini saya tuh tidurnya lebih enak, teman-teman. Jujur, trading saya menjadi ringan, trading saya menjadi nyaman. Karena apa? Ini money management. Di sini TPM saya kemarin. Saya TPM di sini. Walaupun 10% untuk BTC-nya saya TPM dulu karena ada kecenderungan koreksi. Menurut saya akan ada kecenderungan koreksi di ring 16.400 sampai 15.000. Malam. Dan dari tadi nih Bang Arji. Tadi lupa share aku. Bang, kenapa ya semua kripto tetap aja berbasis sama Bitcoin padahal investasinya kan iya, ya itu memang mungkin loh ya. Memang iya sudah dari tadi cuma ndak tak share, lupa lah, makanya dari tadi tuh sedikit tok gitu. Lupa nge-share aku. Jadi investornya padahal kan beda-beda apa ngaruh di investornya. Gini, kecenderungannya karena gini, mungkin loh ya, mungkin itu tetap ada, pausnya tetap ada. Jadi dia akan, contoh nih, sebenarnya pausnya tuh yang paling the best ya Pak, ya pasti yang punya ETH, BNB maupun yang punya BTC yang banyak, karena itu kan jumbonya harga. Jadi kalau dia bagaimana caranya itu ya mungkin dia alihkan sebagian, biasanya mereka sudah tata mungkin ya, kalau di dunia saham itu ada itu seperti dinaikin krek gitu. Itu bersamaan by system. Menurut saya ada gitunya, ada. Karena tidak masuk akal kan. Mesti kan teman-teman akan berpikir gini, kok iso serentak ya? Ya berarti dia sudah ada sistem seperti robot yang sistemnya itu mungkin loh ya, satu koin BTC dia bagi di semua item, di swap gitu. Ya baru itu Bang Arci, baru 1 jam tidak apa-apa dikrek gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya dia bisa pakainya swap mungkin. Yang paling realistis ya pakai swap langsung gitu. Nanti kan dia muncul langsung hijau itu sebentar kok lah, nanti baru marketnya yang lain, retailnya yang ngikut.
Dan seluruh dunia kan investor yang sudut pandangnya kan banyak macam-macam. Baru itu nanti ngalir. Kalau dikrek sekali ini tak kasih harga sudah enteng swabnya prek gitu toh. Harusnya dia pakai robot sistemnya. Menurut saya gitu. Iya, tetap dijaga di situ. Menurut saya jadi kok Bang Arti. Di situ dapat lah. Ini ya, yang paling penting itu adalah ini. Dua candle ini yang ditunggu. Nanti akan ada toyib di sini. Menurut saya akan ada toyib lagi di double bottomnya. Yang pernah terjadi di sini, ini juga ada. Nanti kalau terjadinya nanti ini teman-teman perlu perhatikan. Kondisinya saat ini sedang di sini kan. Kalau sampai nanti ekor panjangnya dia tidak bullish gini, candle bullish ini tidak muncul, ya dia tetap akan ada sideways-nya. Tapi sudah tidak terlalu jauh dari ring harganya ini di bawah. Moga-moga aja dia langsung ada candle bullish seperti ini di sininya ya, dan naik gitu ya. Yang kita harapkan langsung bullish. Tapi kalau belum, ya kalau teman-teman ambilnya yang di bawahnya aja. Kalau belum pun sebenarnya itu sudah harga murah. Paling nanti areanya bisa jadi di 15. Ya itu tadi yang disebutin Bang Arci. 15.500 sampai 16.400. Itu area ring harga bawahnya. Belum tentu ke 15.500 ya teman-teman. Ya setelah FOMC 14-an ya. Tanggalnya sekitar 14-an 14. Kalau lihat di bentukannya sudah bentuk sih sebenarnya. Ini sudah sinyal ini. Yang merah ini loh, ekor panjang ini sudah sinyal. Dia paling ini naik turun merah hijau. Nanti nunggu Sabtu. Nanti Sabtu persis lagi itu. Kejadian lagi itu Sabtu. Nanti nunggu Sabtu itu baru koreksinya kencang. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Thank you user 1266. Ini apa rodok nge-lag toh? Apa? Itu nge-lag enggak Bang Haji? Oh iya, Bang Haji gimana kakakmu? Sudah itu dioperasi lagi enggak Bang? Atau sudah pulang Bang? Cepat sembuh ya Bang, kakaknya ya Bang. Ini Kak Bang Arci itu kakaknya sedang di rumah sakit teman-teman, di dukung doa ya. Ya cepat sembuh ya Bang buat kakaknya. Dioperasi lagi enggak Bang atau enggak? Atau cuman rawat aja? Saya kalau live itu besok enggak live ya saya teman-teman. Oh ya ini penting nih. Daripada besok itu ya. Teman-teman besok saya kemungkinannya bisa enggak live. Kalau saya besok kan mau keliling. Saya mau nginep jadi enggak ada komputer. Jadi tidak ada komputer, kemungkinannya bisa tidak live. Tapi kalau bisa pulang, ya nanti saya live. Bisa pulang, kan ada komputer berarti saya live. Tapi mungkin bisa jadi nginep, jadi tidak live kemungkinannya. Pokoknya pesan saya gini teman-teman. Saat ini pola ini yang ini loh, candle ini yang teman-teman tunggu ya. Menurut saya untuk naik sangat kecil, paling sideways atau kecenderungannya koreksi sampai FOMC. Matic gimana Bang? Matic ya, oke. Yuk tanya yang lain yuk.
Banyak koin-koin apa boleh Matic. Kalau mau tanya sekarang, besok ndak live soalnya kemungkinan besarnya ndak live. Ya kalau Matic ini mempertahankan ya ini bisa, kalau yang sudah di atas seperti ini dia tuh sedang nunggu aja menurut saya, nunggu sekalian apa. Thank you Bang Yasin. Jadi menunggu untuk FMC, kemungkinan dia umpamanya dia turun, umpamanya dia koreksi di sini, paling benturannya di sini. Nanti tunggu aja di sini teman-teman. Kalau mau yang belum beli untuk Matic, nanti tunggunya di golden ratio 0,87. Thank you Bang Yasin buat mawar cantiknya. Ya, jadi di 0,87 untuk entry untuk Matic bisa. Paling kurang lebih ini kan sudah tidak lama ya teman-teman. Kemungkinan ini kalau ini tanggal 15. Ya kan? Kalau kita buat areanya ini di golden ratio di sini ya, di golden ratio ini muncul harganya. Nih. Ya kan? Jadi 0,87 ya sebenarnya 0,9 itu ya larang sih. Untuk Matic sebenarnya kalaupun dia koreksi kan tidak banyak, harusnya sudah tidak mahal. Jadi ya kalau untuk Matic, karena dia kalau nanti ini naik teman-teman, Matic itu karakteristiknya naiknya ya lumayan. Kalau ini sukses berarti Matic kenceng ya kenceng. Panduannya kemana? Panduannya kembali lagi ke ini BTC nya seperti ini. Nanti kalau BTC nya seperti ini, Matic nya ini maraton. Sudah dengan sendirinya Matic nya maraton. Maratonnya akan kemana? Sangat mungkin kalau untuk Matic, karena Matic itu adalah Web3 juga ya. Itu produk yang cukup bagus untuk Matic. Ringnya bisa ke sini atau ke sini, yang paling tepat ya sebenarnya di sini. Mungkin ya 1,7. Ya ini digaris-garisi aja boleh. Kalau yang 1,3 ini kan sudah ke raih ya. Jadi mungkin ring yang akan dituju tetap 1,7 atau ke 2,1. Matic bagus ini ya. Gitu ya, Matic ya. Oh gitu. Ya, semoga itu ya diberi kekuatan dan kesembuhan ya Bang Marzi ya, kakaknya. Kemarin Matic beli di levelnya sama, jual di sekarang nggak turun. Loh kok dijual napa? Thank you Bang Arji. Loh, ini kok dijual napa ya? Aku bingung. Kemarin Matic dibeli 8.000 sama 11.000. 8.000 sama 11.000. Ya saat ini ya berarti ya. Saat ini harga berapa dong? Saya pakai USD soalnya tadi. Ini harga berapa nih? 0,15. Ini 13 ya? 13 ya? 14.000 Bang. Enggak apa-apa. Beli aja. Enggak usah takut. Menurut saya kalau mau, jadi gini. Ya kalau mau nunggu setelah FOMC itu lebih baik. Karena apa? Lebih mapan. Marketnya mau koreksi seberapa lebih tahu. Jadi kalau entry saya lebih cenderung menunggu FOMC. Kalau saya secara pribadi.
Karena kita kan tidak tahu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu dipukul berapa koreksinya. Iya. Yeah. Jadi semua market saat ini yang relatif tidak mendapatkan panggung. Tapi gini ya teman-teman, belum tentu juga prediksi saya ini koreksi, semua koreksi juga belum tentu. Karena teman-teman juga perlu perhatikan. Ada koin-koin yang memang sifatnya manggung ketika semuanya mau koreksi. Nah, kita tidak tahu yang manggung itu yang mana. Permasalahannya di situ. Kalau saya tidak suka yang model seperti itu sih, karena saya lebih suka melihat market yang memiliki tatanan gitu loh. Menurut, oh ini segini tatanannya sewajarnya gitu loh. Siap Bang Nes info. Iya, semoga bermanfaat ya. Kalau untuk mau dicicil untuk Matic ini ya, berarti dengan konsekuensi tanggal 14-15 koreksinya berapa ya ambil lagi nanti. Kalau memang betul-betul BTC-nya sukses di bullishnya ini. Ya kembalinya lagi kan kalau tidak mau terjadi penurunan lebih baik tanggal menunggu BTC ini. Karena teman-teman menurut saya loh ya secara pribadi saya tidak akan entry kembali. Thank you user. Saya tidak akan entry kembali kalau belum muncul ini. Kenapa gitu? Ya paling naik turun aja, percuma, capek. Menurut saya capek. Kayak di sini soalnya. Kecuali teman-teman pengen tambah muatan ya cari aja ring-ring yang di bawahnya aja. Turun aja, nanti turun lagi timbal lagi. Itu jauh lebih safety menurut saya. Begitu ada toyib lagi muncul pukul lagi beli. Ada toyib lagi pukul lagi beli. Kan enak seger gitu loh. Tujuannya untuk apa? Teman-teman untuk kita dapat momentum ini. Kalau saya lebih cenderung tradingnya gitu. Terus pokoknya sabar dulu. Kalau menurut saya teman-teman sabar dulu sampai FOMC aja. Karena buat apa masuk tapi masih sideways, masih koreksi. Kecuali saya pengen ke down gitu ya. Ya itu cuman tidak panjang kan. Juga penuh resiko. Ya paling aman menurut saya menunggu itu menjemukan ya memang, karena saya ini bisanya margin karena kesabaran juga, itu penting teman-teman, karena kesabaran. Jadi beli di sini sekarang ya tidak beli lagi, malah take profit toh. Berarti kan ini perlu kesabaran, tidak jual tidak beli. Karena saya membeli posisi di bawah aja. Yang saya buat transaksi lagi adalah penjualan, lebih cenderung margin. Perkiraan kripto pulih kapan? Ini perkiraannya ini. Kalau 2 candle balok ini muncul, ini perkiraannya akan jadi bullishnya. Jadi yang ditunggu adalah double bottom tapi dengan pola candle bullish. Jadi 2 combo itu yang akan membuat kita ngerti bahwa dia naik nanti bisa 3 bulan ini biasanya. Sampai Februari bisa minimal seperti itu. Kalau menurut track recordnya dia minimal bisa di 3 bulan. Dari mana datanya Bang? Ini ada datanya kita soalnya. Jadi kita akan kembali ke market 2018 Desember.
itu harga terendah 2 tahun sampai sekarang. Itu termasuk harga terendah saat itu sampai sekarang. Kalau teman-teman pengen tahu. Nih, terjadinya kapan? 16 Desember 2018. Dan setelah itu dia dipam sepanjang ini. Dan itu juga itu adalah kondisi Desember 2015 itu adalah 2 tahun sebelum halving, sama dengan kondisi saat ini. Halvingnya 2024 dan sekarang adalah 2 tahun sebelum halving. Dan sampai pada 2018 16 Desember 2018 itu adalah harga terendah sampai sekarang. Termasuk harga terendah sampai sekarang. Belum ada yang jebol ini. Oh teman. Nih ya. Ini yang terjadi. Jadi dari sinilah menurut saya inilah waktu momentumnya. Tinggal kita menunggu adalah candle bullishnya. Ciri-ciri candle bullishnya seperti apa? Sebenarnya di sini ini belum, karena ini kan satu itu ya. Disinilah candle bullishnya. Tapi di harga terendahnya dia muncul di Desember 15 pertengahan. Setelah itu harganya tidak turun lagi. Terus di 2019 sama juga. Ini di 2019 Desember juga. Itu 17 Desember, 18 Desember dia naik, dan di sini juga dikonfirmasi oleh candle bullish. Jadi ini penting sekali teman-teman. Dan ini menjadi bottomnya dia. Double bottom. Nah, bukankah saat ini nanti juga akan triple bottom ini kayak gini nih, satu lagi. Ini dia candle bullish lagi. Dia kan naik gitu, tapi kan tidak terlalu jauh ya, dia naik lagi. Jadi kalau teman-teman sudah lihat ini, sudah antepin aja, diemin aja. Dia naiknya berapa bulan? Ini terkecil di sini, ini candle bullish ya. Dia naiknya dari 17 Desember sampai Februari 12 di 2019, dan itu kenaikannya tidak kecil loh. Kelihatannya seperti itu. Ini 6.500 jadi 10.500, kurang lebih areanya sekitar 60% kenaikannya. Jadi dua kondisi Desember ini sangat penting secara riwayat. Iya, yang 2000 itu sudah profit terus itu. Jadi itu pertanyaannya dari itu ya, Yasid Shop. Ini jawabannya. Kalau menurut saya jawabannya adalah riwayat masa lalu. Dan yang kita tunggu adalah candle bullish. Karena candle bullish yang membuat kita tahu kapan toh momentumnya kita itu untuk naik sebenarnya itu kapan. Nah, kita belum tahu apakah dia dinaikkan sampai Februari seperti tahun 2019 Desember, atau dinaikkan sampai Juni seperti 2018. Karena Desember memiliki dua riwayat itu. Kalau sampai 7 Juni ya kemungkinan besar dia akan di ring ini. Loh, ini kalau 17 saja loh teman-teman. Ini tak tarik ini ya. Kalau 17 ya, di ring ini atau ring ini sangat bisa. Kalau 17 mungkin di ring ini 32.000. Tapi kalau dia ini Juni loh, ini muncul loh, ini 7 ya. Tapi kalau di Februari toh dia mungkin cuma di 25.000. Gitu aja soalnya.
Ini tak jawab ya. Bener aku rak pengen jawab. Karena apa? Secara record Desember itu jarang penurunan. Itu baik di saham maupun di kripto. Sebenarnya tidak mau tak jawab. Karena apa? Dasarnya riwayat kita harusnya. Dasarnya riwayat. Nih, Desember lagi ya. Nih, ini Desember. Oh, naik turun ya kalau yang di 2021 ya. Setelah penaikan ya. Ini soalnya sudah naik drastis Desember ini. Desembernya di sini? Oh, belum. Oh iya, iya. Nah itu kan sudah dijelasin tadi, gelembung. Sudah dijelasin. Kalau ini mbok tangkap dengan maksimal, ini dengan kata lain gini, Desember tetap naik. Sebulan sampai 2 bulan ke depan itu pernah ada riwayat Februari itu penurunan di 2019. Tapi saat ini dinaikkan dulu ke depan. Kalau secara riwayat gitu. Dan ini kenaikannya tidak kecil loh. 60%. Jadi maksud saya gini, kalau saat ini mendekati momentumnya kenaikan, ya kita jangan bahas soal dam yang terlalu parah. Itu tidak relevan menurut saya. Nanti takutnya sudut pandang yang di sini akan berbalik arah, menjadi keraguan-raguan. Padahal itu adalah sebuah momentum yang Februari. Karena secara riwayat itu adalah Desember kenaikan. Kalau bahasan saya dari tadi itu seperti itu arahnya. Jadi nanti kalau umpamanya di Februari terjadinya ada koreksi, pasti ada sinyal. Sinyalnya apa? Sinyalnya itu di sini, teman-teman. Di time frame 1 hari, teman-teman sudah bisa panen dulu di Thoib. 3 benang take profit margin. Nah, nanti akan dikonfirmasi dengan benang MA7-nya itu tembus. Nah, itu berarti sudah curang. Gitu ya. Jadi, saya berharapnya maksudnya gini, kalau Desember ini tetap naik gitu ya. Tapi kita belum tahu apakah Februari itu terjadi penurunan. Kalau Februari terjadi penurunan berarti kan 2019 patokannya. Kalau Februari terus lanjut berarti patokannya 2018. Maksudnya gitu. Karena di sini memang ada 2 momentum. Di Desember itu ada 2 momentum. Yang panjang apa yang pendek. Kalau melihat di market, kita melihat di kondisi dunia, memang mungkin ada benarnya Februari ada koreksi, bisa jadi. Kan kita tidak tahu karena sejauh apa kondisi ini kan ada dampak. Contoh dari perang itu kan dampaknya masih ada. Rusia membawa dampak dingin Eropa, itu terjadi pressure secara market. Tapi dampaknya itu akan terjadi kapan? Mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan. Otomatis berarti secara realistis Q1 menjadi dentuman penurunan. Nah, Q1 prosesnya dari mana? Februari. Karena Q1-nya Maret. Gitu. Otomatis reaksi market sebelum Q1 terjadi lonjakan penjualan. Itu dasarnya di situ sebetulnya. Karena reaksi apa? Reaksi dari kondisi kesulitan secara real yang bertambah keseluruhan kepada market real dan bersambung kepada market saham maupun market kripto.
Bisa, bisa gitu. Tapi kan kita belum tahu apakah akan seburuk itu atau akan damai Rusia, kan kita belum ngerti soalnya. Tetap kasih, iya tetap dikasih sinyal ya buat teman-teman ya, gitu ya. Gelembung sabun ya kurang lebih mungkin saya nangkapnya lebih cenderung ke Februari ya. Ya kalau Februari betul ada, bisa ada. Saya juga memantau itu, mungkin juga Februari itu menjadi catatan penting karena ada record itu juga. Memang ada datanya bahwa Februari terjadi dentuman di 2019, ada datanya. Dan kalau terjadi dentumannya cukup berbahaya. 12.000, 13.000 sampai 10.000 bisa ya, bisa. Berarti yang diulang kan bukan 2019, 2018, 2019. Tetap kita itu ya kasih info, nggak usah takut ya bang itu. Short term itu jangka pendek berarti ya. Kalau jangka pendek ya koreksi, kecenderungannya koreksi. Nah, jangka pendeknya ini berapa dulu? Kalau jangka pendeknya itu sebulan, ya tunggunya nanti tanggal 54 kembali lagi, tunggunya FOMC. Kalau jangka pendeknya ini sehari 2 hari ya koreksi. Kemungkinan koreksinya nanti akan terasa di hari Sabtu sampai hari Selasa. Hari Sabtu itu tanggal biro ya Bang Arci ya, 9 ya. Teman-teman tanggal 1 ya. Oh futur toh maksudnya. Short term itu apa maksudnya? Jangka pendek apa futur? Kalau futur jangan. Nah ini kayak gini ya teman-teman. Nah ini benar yang dijelasin gelembung sabun itu, bang gelembung sabun ya. Jadi kondisi contoh ini kan kemarin saya ngomong bahwa ini akan koreksi. Nah kalau buat market spot itu tidak masalah. Ini hijau naik turun, dia memang sedih nanti reaksinya akan turun. Tapi kalau buat futur, oh lah ya, short term itu maksudnya harian pendek itu, dia spot ke depan gitu ya. Mungkin jangka pendek maksudnya. Nah, kalau untuk jangka pendek koreksi, bang. Kalau untuk spot kan berarti jangka pendek koreksi, mau ambil down pun tidak panjang, sebetulnya. Kalau ambil down pun itu kalau tidak salah ya, antara pembelian 0,9, penjualan 1,4. Kalau tidak salah saya. Nih ya, ayo kita lihat di down yang kita lihat. Nih tak bahas down sekali tempo, tak bahas yang berbeda ya. Ini tipe down. Ini tipe down ya. Sudah tahu ya yang tipe ETF ya. Ini saya akan bahas di tipe down. Tapi ini untuk yang scalping ya, untuk yang jangka pendek ya. Bagaimana reaksinya untuk melihat market seperti ini? Ya paling ringnya yang akan untuk market saat ini ya nih 0,9 penjualannya. Tidak panjang tapi kamu cuma di ring ini 1,4. Ring ini yang akan bisa mau mainkan. Karena setelah
kemungkinan besar juga bisa tidak sampai ring 1,4 1,3. Ini ring yang akan menjadi pijakannya di sini nanti di sini dia cross balik lagi, mungkin sudah double bottomnya muncul. Double bottomnya muncul ya berarti ini turun lagi, maksimalnya cuma di 14 kemungkinan besar gitu ya, karena terjadi koreksinya nanti di area 0,9 sebenarnya sampai reaksi di 1,4 aja, setelah itu balik arah lagi, harusnya seperti itu kalau untuk ETH down ya Pak, ini untuk ETH down ya gitu ya. Tapi kalau yang belum memahami ETF dengan ilmu down, sebaiknya jangan, karena ini butuh ilmu gitu loh. Kalau untuk tipe ETF, untuk yang biasa bergerak, apa yang harus ini, kalau yang sudah kombinasinya tepat di ETF, dia bisa beli down, beli up, beli down, beli up, beli up, bisa. Ada yang skillnya sampai sehebat itu ada. Tapi itu butuh ilmu yang sangat kuat ya teman-teman. Itu butuh benar-benar teman-teman ketukannya itu benar-benar harus, perhitungannya harus ada. Kalau enggak jangan. Jadi kalau apa yang harus dilakukan posisi spot tanpa ETF, ya tunggu sampai apa, sampai dia nanti ini gitu. Kok gak cuman futur itu maksudnya, dia maksudnya futur sama jangka pendek harian gitu ya Pak ya. Kalau futur tidak bisa, nanti 60 USD merchant limited evolve job. Apa ini? Aku gak iso bahasa Inggris bro. Banget sih, terjemahkan. Maksudnya apa gitu? Uang 60 dolar belum bisa masuk sekarang. Untuk entry saat ini belum tepat. Menurut saya nanti entrymu itu nanti tanggal FOMC, menurut saya tanggal 14 15, saya tidak tahu apakah 14 itu sudah hijau nanti membentuk bullishnya ini, candle bullishnya apa belum. Itu yang paling penting teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman sudah melihat ini, candle ini terjadi nanti di tanggal 14 15 Desember, ini adalah posisi entry. Ini panduannya di sini. Daripada teman-teman beli di sini masih belum tahu nanti turun lagi gitu ya. Kalau sudah seperti ini, pasti itu jos, pasti naik. Karena market itu sepakat. Ini candle ini terbentuk, ini membuktikan bahwa market, dalam bahasanya gitu, market semua investor bulat sepakat bahwa ini waktu yang tepat untuk kenaikan yang secara terus-menerus dalam jangka yang lumayan panjang sampai sangat panjang. Gitu ya. Jadi nunggunya itu 1 FOMC, 2 bottom, ketiga adalah candle bullish. Itu adalah 3 ciri-ciri yang membuat kita bisa ngerti kapan bullish itu terjadi. Ini ada yang bisa bahasa Inggris tadi. Itu merger, imitate, evolve, job, back, oh kelapa,
Oh, dia jualan kelapa. Harganya $60 saja. Itu ya. Ya, cukup ya, kayaknya mungkin ya kita ulang-ulang sebenarnya sama sih. Teman-teman sudah tahu intisarinya menurut saya, karena mungkin kalau saya melihat itu malah apa ya, makanya beberapa hari ini kelihatan sangat terlihat sekali itu market aja tidak segairah kayak posisi kenaikan. Syarat dengan wait and see sangat keras menurut saya. Kalau teman-teman lihat ini aja ETH ini, lihat nih, ini volume merah jelas ini CTA kayak gini. Ini USDT loh, volumenya dia tuh kecil semua nih, lihat. Kita lihat sekali, terasa sekali bahwa volumenya itu tidak bisa membohongi. Jadi murni kalau terjadi koreksi di hari Sabtu sampai Selasa itu bukan bandar, bukan paus yang ngedam. Jadi seringkali kita itu mesakno paus lho, mbok salahno terus. Padahal itu natural, teman-teman. Natural retail. Oh, berkah dari kelapa $60. Ya tuh. Tuh yang mau beli tas $60 itu dengan Marlo. Tuh, nah, tas dengan bahan kulit kelapa mungkin ya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Udah cukup ya kayak ya. Sudah itu semua ya. Kita close saja ya. Besok soalnya saya juga mau berangkat untuk keliling. Besok saya mungkin enggak, kemungkinan besarnya enggak itu enggak online. Ya, enggak ada lab. Jadi pesan saya itu aja, teman-teman, wait and see dulu aja sampai FOMC. Ya, oke, terima kasih buat Bang Arti, Tembung Sabun ya, juga untuk teman-teman seperti Ponic Beauty, Nathanael, oh Bang Calvin ada tuh, Bang Calvin oke mau menang Lindu ya, Tons, oh Bang Dwi juga ada. Semoga bermanfaat. Mungkin maksudnya Bang itu jualan ketombe. Oh, jualan ketombe ngono. Nah ini coba kita. Nah ini gini, beli tas bonusnya kelapa. Ini mau menaik sorry mas, just beginning this is only discuss the spot. Oh spot. Kalau ini aku rada mudangi. Mr. Iwan, apakah bisa speak English? I only discuss the spot, not the future. Ya itu. Oh dijawab itu ya, baik Bang Calvin. Ya makasih itu apa tadi. Ya, terima kasih semuanya. Itu maksudnya dia minta futur. Oh, minta futur. Tidak futur. Betul. Oke. Terima kasih buat semuanya, teman-teman Indonesia Suka Ilmu. Tidak usah kesusu untuk membeli, tidak usah gatel tangane.
untuk membeli saat ini lebih baik membeli di saat momentum yang cukup baik, biar waktumu udah habis. Tunggu candle bullishnya kan seger gitu loh. Saya berharap ini momentum kita nanti bersama-sama bisa merasakan momentum seperti tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, itu ya, kenaikan yang sangat signifikan. Moga-moga itu terjadi dan kita ngalami itu sampai 2024 gitu ya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk Bang Arji, semoga cepat sembuh untuk kakaknya, diberi organ-organ yang baru, kesehatan yang baru, yang fresh, yang dari Tuhan ya. Percaya akan adanya mukjizat ya Bang Arji, semoga sembuh semuanya, pulih cepat ya gitu. Kalau operasi pun ya operasinya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun gitu. Juga untuk yang di Cianjur diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan support untuk bantuan baik sembako, untuk air bersih, semuanya. Ayo teman-teman berdoa untuk saudara-saudara kita di Cianjur, semoga diberikan ketabahan di dalam setiap kondisi bencana gitu ya. Gempa lagi ya, ngeri ya, saya sampai kadang lihat gitu ya. Ya bangsa ini ya kita semua harus berdoa teman-teman, karena ada hal yang kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa secara itu ya, paling misalnya kan sumbangan gitu ya, tapi kan kita tidak bisa untuk sojo gempa kan susah ya. Caranya kita berdoa untuk apa, biar bangsa ini terluput oleh hal-hal yang ya pokoknya sifatnya bencana lah gitu. Oh iya Bang Calvin di itu ya, di Bandung ya. Ya, kena enggak Bang Calvin itu? Itu tadi juga gempa lubang di Jakarta. Oh gitu ya. Ya wis pokoknya itu ya, kita semua berdoa terus untuk minta di Tuhan secara percaya masing-masing. Biar bangsa ini diberi keamanan. Ya aman semua ya. Gitu. Goyang-goyang. Oh. Ngeri ya. Ya pokoknya waspada aja Bang, kalau itu juga cepat-cepat lari keluar dari bangunan kalau memang ada goncangan ya. Gitu. Oh gitu ya Bang, ngeri ya. Itu beberapa kali loh ya, dilihat itu ya. Ya pokoknya kita itulah ya, kalau saya secara pribadi ya saya berdoa untuk itu. Teman-teman semua kita harus bersatu untuk mendoakan bangsa ini aman semuanya dalam tangan Tuhan yang aman lah pokoknya. Itu ya teman-teman. Oke. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu, margin selalu. Yang paling penting itu ya Bang Arji dan Bang Calvin dan gelembung sabutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. God bless you all.